Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, Ibu Tutor dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Olivia Susanto dengan NIM 055839787. Saya berasal dari UPBJJ Surabaya, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada hari ini, saya akan membuat flowchart dari Pseudocode Code yang sudah saya buat, yaitu tentang gaji karyawan. Untuk Pseudocode Code-nya, saya buat dalam format TXT atau teks agar supaya Pseudocode Code yang saya buat ini tidak kacau. Dan juga untuk flowchart yang saya gunakan menggunakan aplikasi Draw.io. Oke, sekarang kita akan buat flowchart-nya. Yang pertama kita mulai di sini saya akan memakai oval atau ellipse sebagai permulaan untuk memulai flowchart. Kita ketik mulai. Kemudian di baris kedua dan juga baris ketiga ini ada input golongan dan juga input jam lembur. Maka ketika ada kata input, kita menggunakan jajar genjang. Kita buat 2 jajar genjangnya, 1 dan 2. Kita masukkan input golongan dan input jam lembur. Kita panjangkan sedikit agar tidak terlalu mepet atau terlalu sempit. Kita beri anak panah untuk menghubungkan. Sebentar, tadi agak sedikit kacau. Input jam lembur. Oke. Kemudian di sini diketahui ada golongan A, golongan B, golongan C, dan juga golongan tidak valid. Maka yang harus kita lakukan yaitu kita membuat decision dengan belah ketupat. Saya akan membuat 3 berdasarkan golongan yang ada, yaitu golongan A, B, dan juga C. Kita taruh ke sini. Kita agak perbesar. Kita sambungkan sekalian. Jika golongan sama dengan A, ini agak kurang besar sedikit lagi. Di sini decision yang berarti ada ya dan juga tidak. Kita buat dulu untuk label ya dan juga tidaknya. Ya. Tidak.
Oke. Di sini kita duplikat dulu sampai 3. Oke, jika golongan sama dengan A, maka gaji pokoknya yaitu 5 juta. Jika golongan sama dengan A, berarti jika dia termasuk dalam golongan A, maka kita akan buat ya. Ya, dengan gaji pokok yaitu 5 juta. Kita pakai dalam bentuk jajar genjang. Dalam bentuk jajar genjang yaitu kita tulis gaji pokok sama dengan 5 juta. Maka di sini golongan A yang termasuk dalam golongan A dia memperoleh gaji pokok 5 juta. Kemudian dilanjutkan dengan jika tidak, jika golongan sama dengan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Di sini jika bukan termasuk dalam golongan A, maka dia bisa jadi masuk ke dalam golongan B. Maka kita akan turun ke bawah dengan menggunakan tidak. Kita sambungkan. Kita duplikat lagi. Jika golongan sama dengan B, saya akan duplikat lagi agar lebih mempermudah. Jika golongan sama dengan C, kemudian jika dia termasuk ke dalam golongan B, maka seperti sebelumnya, sama seperti A, yaitu kita sambungkan ke sini ya dengan gaji pokok 6.500.000. Kita duplikat. Gaji pokoknya 6.500.000. Untuk golongan C juga berlaku seperti sebelumnya. Jadi saya sambungkan terlebih dahulu. Oke. Ya. Saya duplikat lagi. Gaji pokok C yaitu 9.500.000.
Kemudian yang terakhir ini ada tampilkan golongan tidak valid, yang dimana saya akan menggunakan jajar genjang. Ini saya duplikat lagi. Golongan tampilkan golongan tidak valid. Jangan lupa menggunakan tanda petik karena ini adalah bentuk string. Tampilkan golongan tidak valid. Kemudian selesai, yang dimana kita akan mengakhirinya dengan elips atau oval. Kita taruh ke sini. Kita taruh sini, kemudian kita tulis selesai. Jangan lupa ini disambungkan panah. Oke. Untuk yang pseudocode yang ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke jika jam lembur. Jika jam lembur sama dengan 0, maka persen lemburnya sama dengan 0 dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke dalam jam lembur dan juga persen lembur, kita sambungkan dengan menggunakan konektor yang berupa lingkaran. Kita sambungkan dulu. Setelah kita menyambungkan dengan konektor, kita baru bisa masuk ke dalam jam lembur. Oke, sebentar, ini agak kurang rapi, saya rapikan dulu. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke dalam jam lembur. Saya salin pakai duplikat tadi, yang tidak duplikat. Kita masukkan ke dalam jam lembur. Nah, jam lembur di sini kita pakai bentuk decision. Maka decisionnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita akan buat decision 6 sesuai dengan jam lembur yang ada, yaitu 0 sampai kurang lebih sama dengan 5. Yaitu jika jam lembur sama dengan 0. Jika jam lembur sama dengan 0, maka persen lemburnya adalah 0. Maka kita
ke arah kanan menggunakan ya, karena dia termasuk jam lemburnya 0, maka persen lemburnya adalah 0. Kita menggunakan jajar genjang. Persen lembur sama dengan 0. Kita tarik. Ini kita pakai yang ya, kita duplicate agar tidak bisa membuat yang baru. Persen lembur sama dengan 0. Ini kemudian kita lanjutkan, yaitu jika dia lembur 1 jam, maka persen lemburnya 0,30. Kita tarik panah ke bawah dengan tidak, karena sebelumnya dia tidak termasuk dalam persen lembur 0 dan juga jam lembur 0. Maka kita akan buat baru, yaitu yang jika lembur sama dengan 1, maka persen lemburnya 30% atau 0,30. Kita akan buat terusnya sampai ke bawah. Duplicate, duplicate, duplicate lagi, duplicate lagi. 0, 1, 2, 3. Ini keempat dan ini yang kelima. Kita ganti dulu. Jika jam lembur sama dengan 1, jika jam lembur sama dengan 2, dan jika jam lembur sama dengan 3. Dan jika jam lembur lebih dari sama dengan 5. Oke, kita sambungkan dengan tidak. Duplicate, duplicate, duplicate lagi. Kita sambungkan. Kita sambungkan dulu, nanti kita rapikan. Nah, ini ada yang terlalu mepet, maka saya turunkan.
Sudah lebih rapi. Kemudian kita lanjutkan dengan persen lemburnya, yaitu yang jika jam lembur sama dengan 1 jam, maka dia termasuk ke dalam jam lembur sama dengan 1 jam, maka persen lemburnya 0,30 atau 30%. Saya akan copy lagi, duplicate lagi, lalu duplicate lagi, dan duplicate lagi. Kita buat persen lemburnya. Persen lembur sama dengan 0,30 atau 30%. Kemudian persen lemburnya 0,32 persen lembur untuk 3 jam 0,34 persen lembur 4 jam maka 0,36, dan persen lembur lebih dari sama dengan 5 yaitu 0,38. Oke, kita sambungkan dulu. Ini disambungkan. Ini disambungkan. Sebenarnya agak terlalu ke bawah. Ini disambungkan lagi. Kemudian untuk yang persen lembur 0,38 juga kita sambungkan ke sini. Kemudian kita akan pergi atau kita akan lanjut ke rumus gaji lembur dan total gaji untuk mendapatkan gaji lembur dan juga total gaji. Kita akan konekkan dulu dengan menggunakan konektor yang tadi berupa lingkaran. Kita duplicate. Kita taruh di tengah-tengah saja. Nah, kita konekkan dulu.
Oke. Kemudian kita lanjut ke gaji lembur dan juga total gaji. Kalau ini adalah rumus, maka kita menggunakan dengan persegi sebagai bentuk proses. Kita taruh sini, kita perpanjang, sepertinya kurang besar tadi, makanya saya perpanjang. Kemudian kita ketik gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Ya, kurang panjang seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang rumus kedua, yaitu total gaji. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kita sambungkan dulu. Maka untuk rumusnya sudah selesai. Kita pindah ke tampilkan gaji pokok, tampilkan gaji lembur, dan juga tampilkan total penghasilan. Ketiga ini kita menggunakan jajar genjang. Kita perbesar, kita ketik, tampilkan gaji pokok T2 dan gaji pokok. Kita duplicate sampai 2 kali karena yang ditampilkan ada 3. Kita ketik, tampilkan gaji lembur T2, gaji lembur, tampilkan total penghasilan total gaji. Kita gabungkan, kita tarikkan garis ke bawah, kita hubungkan. Ya. Di sini untuk tampilkan gaji pokok ini berasal dari variabel gaji pokok, dan untuk tampilkan gaji lembur ini berasal dari variabel gaji lembur, dan untuk tampilkan total penghasilan ini berasal dari variabel total gaji. Yang terakhir adalah selesai. Untuk selesai punya saya itu
jauh sekali daerah sini. Jadi untuk menghubungkannya, saya menggunakan konektor. Saya buat konektor. Sini satu. Kita tarik ke bawah. Dan kita buat konektor satu lagi. Nah, kita hubungkan, kita tarik garis sampai ke sini. Dan kita hubungkan ke selesai. Flowchart yang saya buat sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Ya. Sekian flowchart dan juga episode code yang sudah saya buat tentang gaji karyawan. Mohon maaf bila ada salah dalam saya berbicara ataupun berkata. Semoga dengan adanya flowchart dan juga episode code yang saya buat ini bisa membantu ibu tutor dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.